Hei, aku memiliki hobi dalam menulis sesuatu seperti puisi, cerpen, dan sedikit kata-kata imajinasi. Aku sering dijuluki gadis puitis oleh teman-temanku di sekolah. Bagus bagiku, sebuah julukan yang tidak pernah aku dengar dari siapapun kecuali teman sekolahku dan ibuku. Lalu ayah, tulisan catatan kecilku terhenti begitu saja saat aku mendengar bunyi pecahan piring yang menggema dari arah dapur rumahku. Jantungku serasa ingin berhenti begitu saja mendengar suara yang sudah tidak asing lagi di telingaku. Hal yang sering aku dengar setiap kali ayah kembali dari kantornya dengan langkahnya sering kali hilang arah. Aku berlari menuju dapur, menemui ibuku yang sudah berteman baik bersama air mata di pipinya sedang mengambil pecahan piring itu, dan sesekali darah segar menetes dari jari-jari indahnya. Apa yang sudah ayah lakukan pada dirimu, ibu? Aku bertanya pelan, air mataku ikut berjatuhan melihat itu. Ibu, baik-baik saja. Ayahmu hanya kelelahan, ungkap ibu dengan senyuman indahnya. Kelelahan? Dan mencari sesuatu untuk meredahkan rasa lelahnya, aku kembali membantu ibu membersihkan sisa-sisa pecahan piring itu. Dalam hatiku aku sangat ingin memarahi ayah, tapi aku takut. Aku takut ia akan melakukan hal yang lebih dari itu kepada ibu. Aku kembali menuju kamar tidurku yang dipenuhi coretan maupun suntai catatan indah dan catatan rapuh. Kembali menulis dan menulis di komputerku. Mungkin seandainya komputerku bisa berbicara, aku akan siap mendengar omelannya karena sering menghapus jejak-jejak tinta di sana. Hanya ruangan hening ini yang bisa membawaku menuju dunia imajinasi dan khayalan. Namun sialnya ruangan ini tidak kedap suara. Argih, apa gunanya aku memiliki keluarga yang utuh? Aku tidak bisa menyebutkan ini rumah untuk tempat pulang seperti anak-anak di luar sana. Kalau bisa memilih, aku tidak ingin hidup bersama ayah. Aku membanting seenaknya tubuh yang benar-benar lelah ini di atas kasur. Air mataku lagi-lagi kembali keluar. Mataku terpejam sempurna. Waktu sudah mulai menunjukkan pukul 5. Langit seolah-olah memberikan peringatan untuk segera bangkit dari mimpi semalam. Aku tersadar akan suara indah ibu yang membangunkanku dengan lembut dan penuh kasih sayang. Usapan tangannya yang lembut yang membuat aku segera bangkit dan bersiap diri. Cukup lama aku membersihkan diri dan akhirnya aku sudah duduk bersama ibu. Dan jika ada yang bertanya di mana ayah, mungkin jawabannya ayah tidak sudi menikmati makanan buatan ibu. Ternyata makanan ibu seenak itu seperti di restoran bintang 5. Sesekali aku bercanda bersama ibu, saling menukar cerita tentang mimpiku semalam. Oh iya, apakah kamu masih suka menulis? Satu pertanyaan yang dilontarkan ibu kepadaku dan mampu membuat aku terdiam. Semalaman ini aku sudah bertekad untuk berhenti menulis dalam kondisi apapun itu. Tapi apakah ibu setuju dengan keputusanku? Ataukah ibu menolak? Sudah tidak ingin menulis lagi, ibu? Sia-sia saja hasilnya jika ayah tidak menyukai hobiku. Bukannya mendukung namun menolak. Sedikit ungkapan kecewa, namun tatapan mata ibu memancarkan kekecewaan yang cukup besar. Aku tahu aku salah mengambil langkah ini, tapi aku harus apa? Berjuang namun tidak ada dukungan dari sosok ayah. Aku rasa sia-sia saja. Nanti akan ibu bicara lagi kepadamu, berangkatlah sekarang, awas kamu telat. Ucap ibu kepadaku selalu dengan senyum tulusnya. Aku tersenyum dan berpamitan kepada ibu dan berlalu dari dalam rumah. Perjalanan menuju sekolah cukup jauh, namun aku bisa mencapainya dengan tenagaku yang tidak seberapa. Aku duduk di bangku kelas XIG yang merupakan kelas IPA terakhir, namun banyak guru-guru yang memuji kelas ini karena sangat jarang membuat kesalahan seperti membolos, kehadiran kelas merah, dan masalah lainnya yang sering dilakukan oleh kebanyakan anak IPS dan sebagian anak IPA. Cukup melelahkan perjalananku menuju sekolah, hingga akhirnya aku tiba di sekolah sebelum bel pelajaran dimulai. Beberapa menit kemudian guru kelas masuk dan mengambil kehadiran anak-anaknya. Dan seperti yang aku katakan, kelas kami jarang sekali untuk kehadirannya merah. Guruku memberitahukan kepada kami bahwa pada jam 1 sampai 3 yaitu jam bahasa Inggris, guru mata pelajaran berkehalangan hadir karena ada alasannya tersendiri. Untuk kamu gadis kuat kelas F, kelas XIF, IPA terakhir, mengapa F? Mengapa tidak A? Demnen. Sepercik percakapan yang masih aku simpan dalam memori ingatanku. Kalimat yang dikeluarkan dari sosok lelaki yang paling aku sayang sebelum aku mencintai lelaki lain. Ayah,
Mengeluarkan kalimat semenyakitkan itu di saat aku menunjukkan nama kelasku saat ingin mengisi daftar hadir saat rapat komite di sekolahku. Air mataku seketika mengalir deras dan membasahi pipi yang sudah aku poles dengan sedikit bedak. Ia jatuh seenaknya tanpa perintah dariku. Apa ini? Kemampuanku hanya sebatas ini saja. Aku tidak bisa memaksakannya. Aku marah pada sosok ayah itu sekarang, namun aku sangat tidak bisa membencinya seumur hidupku.